Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini, minggu keempat Epifanias, terambil dari Yesaya pasal 60, ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini ialah kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara-saudara, semua orang menginginkan kemuliaan dalam hidupnya. Kemuliaan dalam bahasa Ibrani adalah kabod, yang artinya kehormatan atau kewibawaan. Dan saudara-saudara, untuk mendapatkan ini, manusia ada kalanya mencari cara untuk memiliki popularitas supaya menjadi orang-orang yang terhormat. Ada kalanya orang mencarinya melalui jabatan yang tinggi, melalui pendidikan yang tinggi, melalui kekayaan atau harta, melalui status sosial, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh manusia untuk mencari kemuliaan, kehormatan, dan kewibawaan di hadapan sesamanya. Namun saudara-saudara sekalian, semua kemuliaan yang bersumber dari dunia ini sifatnya sementara. Pada saat hal-hal itu tidak lagi melekat pada diri kita, maka berakhir pula lah kemuliaan kita. Namun kita bersyukur firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa ada kemuliaan kekal yang tidak pernah lepas dari diri kita apabila kita sudah memilikinya, yaitu kemuliaan dari Tuhan yang dalam bahasa Ibrani disebut kabod Yahweh. Dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2 ini dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya
menjadi nyata atasmu. Saudara-saudara, kemuliaan yang kekal yang bersumber dari Tuhan yang dikatakan dalam Yesaya pasal 60 ayat 1-2 ini kita terima melalui terang yang dijanjikan oleh Tuhan dan yang telah datang ke dalam dunia. Terang itu ialah Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi intinya, kemuliaan kekal yang dijanjikan oleh Allah, dan apabila kita ingin memilikinya karena ia telah datang ke dalam dunia, maka kemuliaan itu kita terima melalui Yesus Kristus, apapun latar belakang kehidupan kita. Dengan demikian, saudara-saudara, meskipun kita tidak memiliki apa-apa di dalam dunia ini, termasuk jabatan, termasuk pendidikan tinggi dan lain sebagainya, kita akan menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Allah dan manusia untuk selama-lamanya, tidak hanya bersifat sementara. Dan saudara-saudara, tidak hanya itu. Dalam firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa orang-orang lain yang melihat pancaran kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, mereka akan datang kepada Tuhan. Bahkan selain itu dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa orang-orang akan datang untuk menyembah Tuhan. Orang-orang akan datang untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kekayaan dari seberang lautan, dikatakan oleh firman Tuhan, akan dialihkan kepada kita, kepada orang-orang yang telah menerima kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Artinya akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, dan tidak pernah mengalami datangnya tahun krisis. Meskipun di dunia ini ada krisis-krisis terjadi, termasuk krisis ekonomi. Tetapi orang-orang yang telah menerima kemuliaan Allah, firman Tuhan berkata, anak-anak singa merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, yaitu orang-orang yang telah memiliki kemuliaan Allah, tidak pernah berkekurangan. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Banyak cara Tuhan untuk memberi jalan keluar dari semua krisis-krisis yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang mempunyai segala-galanya. Dia mampu melakukan segala-galanya bagi kita. Karena itu bagi saudara-saudara yang sudah menerima kemuliaan Allah, pelihara kemuliaan Allah itu. Dan jadilah terang bagi sesama saudara-saudara melalui perbuatan, melalui sikap hidup, dan melalui tutur kata kita. Dan bagi saudara-saudara yang belum menerima kemuliaan Allah, yaitu terang di dalam Yesus Kristus, jangan tunda-tunda. Inilah saatnya saudara harus menerima Kristus Yesus dalam hidupmu, supaya Anda juga menerima kemuliaan Allah itu, sehingga saudara-saudara juga bisa menikmati bagaimana kemuliaan Allah dan hadiratnya dalam kehidupan Anda, dan bagaimana Anda merasakan pemeliharaannya secara utuh dan kekal. Karena kita tahu bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau Dia sanggup menyelamatkan kita, maka saya yakin dan kita semua percaya bahwa Ia juga sanggup memelihara kehidupan kita. Ia sanggup memulihkan kita dalam semua keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Terimalah kemuliaan Allah itu di dalam Yesus Kristus, terbit atasmu hari ini. Dan mari nikmati bagaimana kuasa dari kemuliaan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Amin.